Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Ulhasana Siregar dari kelas 1B Tadris IPS. Di sini saya ingin menjelaskan tugas mata kuliah pengantar sejarah dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia melawan Jepang. Keberhasilan menguasai beberapa wilayah Indonesia merupakan akibat dari propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Tujuannya adalah menarik simpati sehingga rakyat tidak melakukan perlawanan. Banyak masyarakat yang menderita saat wilayahnya dikuasai oleh Jepang. Hal ini dikarenakan mereka dipaksa untuk membuat parit, jalan, lapangan terbang, dan juga dipaksa oleh Jepang untuk menjadi romusa. Romusa adalah sebutan untuk orang-orang yang dipekerjakan sebagai buruh secara paksa oleh Jepang ketika menduduki Indonesia. Bentuk perlawanan Indonesia yang berbeda dilakukan oleh bangsa kita. Akan tetapi tujuan dan cita-cita perjuangan mereka tetaplah sama, mencapai kemerdekaan Indonesia. Jenis-jenis perlawanan. Pertama, perlawanan dengan strategis, kooperasi perlawanan dengan strategi kooperasi atau bekerja sama. Muncul karena Jepang melarang berdirinya semua organisasi pergerakan nasional. Pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan kebijakan yang hanya mengakui organisasi-organisasi bentuknya yang ditujukan bagi kemenangan Perang Asia Pasifik. Tokoh-tokoh pejuang nasionalis kemudian memanfaatkan semua organisasi bentukan Jepang itu dengan cara menggembleng kaum muda agar terus berusaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mereka berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar dan dasar negara yang akan diperlukan apabila negara telah merdeka. Adapun bentuk-bentuk perjuangan bangsa Indonesia dengan strategi kooperasi dilakukan melalui organisasi-organisasi sebagai berikut, yaitu PUTRA, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai atau Himpunan Kebangkitan Jawa, Majelis Islam A'la Indonesia MIAI, dan MASUMI, Chuo Sang-in, Badan Pertimbangan Pusat, BPUPKI, dan PPKI. Yang kedua, perlawanan dengan strategi gerakan di bawah tanah atau ilegal. Perlawanan gerakan di bawah tanah atau ilegal muncul akibat terlalu kuatnya pemerintah Jepang menekan dan melarang golongan oposisi. Gerakan nasionalisme yang ada ternyata tidak mampu menandingi kekuatan pemerintah Jepang. Oleh karena itu, beberapa pejuang nasionalis mengambil jalan melakukan gerakan di bawah tanah atau ilegal. Adapun beberapa kelompok pergerakan nasional yang dijalankan strategi gerakan di bawah tanah antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, kelompok Sultan Syahrir merupakan kelompok pemuda di bawah pimpinan Sultan Syahrir. Mereka antara lain menyebar di Jakarta, Cirebon, Garut, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang. Kelompok ini sangat anti-fasisme Jepang. Yang kedua, kelompok Kaigun merupakan perhimpunan para pemuda Indonesia yang mempunyai hubungan erat dengan Kepala Perwakilan Angkatan Laut atau Kaigun Jepang di Jakarta, yaitu Laksamana Maeda. Ketiga, kelompok Sukarni merupakan kumpulan para pemuda anti-Jepang di bawah pimpinan Sukarni. Mereka tinggal di asrama Angkatan Baru di Jalan Menteng 31 Jakarta. Yang keempat, kelompok Persatuan Mahasiswa yang terdiri atas mahasiswa kedokteran atau Ikaidaigaku bermarkas di Jalan Perapatan nomor 10 Jakarta. Dan yang kelima, kelompok Amir Syarifuddin merupakan kumpulan pemuda berpaham sosialis yang selalu menentang kebijakan pemerintahan Jepang. 1. Perlawanan rakyat Singaparna. Perlawanan bersenjata rakyat Indonesia yang dilakukan di berbagai daerah meliputi perlawanan rakyat atau misalnya di Singaparna, Jawa Barat, dan perlawanan tentara peta. Yang pertama, perlawanan rakyat Singaparna.
Jawa Barat. Perlawanan rakyat pada masa pendudukan Jepang banyak dipimpin oleh para ulama yang bersikap non-kooperatif terhadap kebijakan pendudukan militer Jepang. Perlawanan rakyat Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang pemimpin pesantren Sukama di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Munculnya perlawanan rakyat berasal dari paksaan Jepang untuk melakukan Seikirei, yaitu upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap dewa dengan cara membukukan badan ke arah timur laut atau Tokyo. Cara ini dianggap oleh Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai tindakan menyekutukan Tuhan yang secara tegas dilarang oleh agama Islam. Selanjutnya, Kiai Haji Zainal Mustafa dengan tegas melarang rakyat untuk melakukan Seikirei, menyetor padi, dan bekerja untuk tentara Jepang. Untuk menghindari segala kemungkinan, Kiai Haji Zainal Mustafa mempersiapkan santri-santrinya dengan mempertebalkan keyakinan agama dan mengajar bela diri pencak silat. Melihat kondisi seperti itu, pemerintah Jepang segera mengambil tindakan dengan mengirim utusan untuk menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa. Oleh karena tidak bisa diajak kompromi, utusan Jepang itu dikeroyok massa dan sempat melarikan diri ke Tasikmalaya. Melihat kejadian itu, Jepang kemudian mengirim pasukan untuk menggempur Sukama dan menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa. Akhirnya, melepaslah pertempuran bersenjata pada 25 Februari 1944 sehabis sholat Jumat. Dalam pertempuran itu, banyak tentara Jepang yang luka-luka, bahkan gugur. Sementara itu, ratusan rakyat Singaparna menjadi korban pertempuran tersebut karena tidak sebanding persenjataan yang dimiliki. Setelah melakukan perlawanan yang gigih dan tanpa kenal menyerah, Kiai Haji Zainal Mustafa dan para pengikutnya berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan di Tasikmalaya. Selanjutnya, mereka dipindahkan ke Jakarta sesudah mengalami siksaan yang berat dalam penjara. Kiai Haji Zainal Mustafa dihukum mati dan dimakamkan di Ancol. Kini makamnya telah dipindahkan ke daerah asalnya di tengah-tengah rakyat Singaparna. 2. Perlawanan Peta di Blitar. Prajurit-prajurit Peta di Blitar di bawah pimpinan Sodanko atau Komandan Peleton, Supriyadi melancarkan perlawanan terhadap Jepang pada 14 Februari 1945. Perlawanan ini timbul karena ia tidak tahan melihat kesengsaraan rakyat, terutama di daerah Blitar, yang dipekerjakan sebagai tenaga romusa. Apalagi banyak di antara mereka merupakan sanak famili keluarga prajurit Peta. Perlawanan Supriyadi dan kawan-kawan sangat merepotkan pasukan Jepang. Hal ini membuat Jepang terpaksa mendatangkan pasukannya dari tempat lain yang dilengkapi dengan tank-tank dan pesawat tempur. Perlawanan Supriyadi dan para pengikutnya mengalami kegagalan karena persiapan yang kurang matang dan tidak mendapatkan dukungan rakyat. Akhirnya, prajurit-prajurit Peta yang ikut melawan Jepang ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah militer di Jakarta. Setelah menjalani beberapa kali persidangan, mereka dijatuhi hukuman sesuai peranannya masing-masing. Sebanyak 6 orang dijatuhi hukuman mati karena mereka terbukti membunuh tentara Jepang, yaitu Dr. Ismail Muradi, Sumanto Sudarmo Suparyono, dan Halir Mangkudijaya. Kemudian 35 orang hukuman dijatuhi penjara antara 2 tahun sampai hukuman penjara seumur hidup. Pimpinan perlawanan Supriyadi tidak tersebut dalam sidang pengadilan dan juga tidak tersebut secara in absentia atau tanpa hadirnya tertuduh. Rakyat menganggap bahwa Supriyadi telah tertangkap dan kemungkinan dibunuh secara diam-diam. 3. Perlawanan di Aceh. Perlawanan di Aceh pada saat pertama kali bangsa Jepang datang ke Aceh pada tanggal 9 Februari 1942. Mereka telah disambut dengan sangat ramah oleh rakyat Aceh. Jepang pun mulanya telah bersikap baik dan sangat menghormati masyarakat dan tokoh-tokoh di Aceh. Tak hanya itu, Jepang pun sangat menghormati kepercayaan dan adat istiadat rakyat Aceh yang telah bernafaskan Islam. Karena perlakuan baik bangsa Jepang tersebut membuat rakyat tidak segan di dalam membantu dan ikut serta dalam mendukung program-program pembangunan Jepang di Aceh.
Ketika Jepang menyerbu wilayah Aceh tersebut, ternyata rakyat Aceh sedang melakukan ibadah sholat subuh dengan pembekalan senjata berupa kelewang, pedang,